Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1137, Perdamaian Dunia. Chu Chen sama bingungnya dengan netizen di seluruh dunia. Gelombang binatang laut dari Banteng Dewa 5 Warna benar-benar mengejutkan semua orang. Sama seperti Chu Chen yang tidak percaya kalau Jiang Kufeng telah menjadi juru bicara daratan dari Banteng Ilahi 5 Warna, tidak seorang pun percaya kalau Banteng Ilahi 5 Warna akan memilih menyerang negara Pulau Pelabuhan Huangbin demi memaksa Chu Chen dan memberinya peringatan. Gelombang pasang binatang laut ini datang secara tiba-tiba, melanda seluruh pelabuhan Huangbin, mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, dan mengancam bahwa jika Chu Chen tidak muncul, gelombang pasang binatang laut berskala lebih besar akan diluncurkan. Chu Kaiping sejenak tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chu Chen, takut atau tidak. Gelombang binatang laut masih ada di sana, dan aku tidak tahu apakah kamu takut atau tidak. Setelah Chu Kaiping dengan santai mengelak dari Chu Chen dengan beberapa patah kata, dia pun buru-buru menutup telepon. Chu Chen menatap ketiga wanita cantik yang basah di depannya dan berkata, "Aku sangat takut, aku ingin memelukmu." Kekuatan sihir 100 bunga langsung mengusir Chu Chen, dan Peri Yun mulai memainkan seruling. Song Yan merasa sedikit kasihan pada Chu Chen dan segera berbalik. Seperti yang diduga, dia tidak merasa kasihan lagi padanya jika dia tidak melihatnya. Chu Chen berdiri di permukaan laut, tanpa ada tetesan air di sekitarnya. Adegan ini membuat Nangong Jun tercengang. Dia berhenti memainkan serulingnya untuk mengusir Chu Chen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Chen Chen, kekuatan gaib apa yang kamu miliki?" Ini adalah manik-manik anti-air yang dia dapatkan dari negara Boqi. Song Yan berbalik dan mengambil manik anti-air di tangannya. Selama energi dalam manik anti-air diaktifkan, aliran air dapat ditarik kembali. "Kakak Liu, Kakak Yun, ini manik-manik air kalian." Chu Chen melemparkan 2 manik-manik anti-air. Liu Ruyan dan Nangong Jun mengambil manik-manik anti-air dan langsung merasa senang. Ketiga wanita itu melompat turun pada saat yang sama. Di bawah pengaruh manik-manik anti-air, tidak ada manik-manik air yang dapat mendekatinya dalam radius beberapa meter. Mungkinkah ini terjadi pada legenda kuno tentang 8 dewa penyeberangan laut? Song Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dan berfantasi tentang hal itu. Jika seseorang melihat kita, kurasa dalam beberapa tahun, akan ada legenda tentang 3 peri yang menyeberangi lautan di antara orang-orang, Nangong Jun berkata sambil tersenyum. Chu Chen tertegun dan menjentikkan jarinya. 3 abadi? Bagaimana dengan saya? Chu Chen bertanya buru-buru. Selalu ada anak peri kecil di samping peri. Liu Ruyan tersenyum. Ketika seluruh dunia dikejutkan oleh serangan mendadak gelombang laut raksasa di pelabuhan Huangbin, pahlawan Tiongkok Chu mencari perlindungan dari 3 peri karena takut. Banyak orang menantikan tanggapan Chu Chen, semakin banyak orang yang memperhatikan. Baru pada saat senja akun resmi Biro Operasi Khusus menanggapi insiden tersebut. "Semoga dunia damai." Tiba-tiba, seluruh internet meledak, memicu banyak diskusi panas.
Biro Operasi Khusus masih memiliki gambaran yang lebih besar. Netizen Huang Bingang mengatakan mereka tidak damai sekarang. Aku penasaran apakah banteng Dewa Lima Warna akan menyerang pelabuhan lain di negara pulau itu lagi untuk memaksa Chu Chen muncul secepatnya. Sekarang seluruh garis pantai negara pulau itu telah jatuh ke dalam keadaan darurat persiapan perang. Matahari terbit, lautan, pulau-pulau dan gua-gua gunung. Sosok Jiang Kufeng terus berubah arah, tidak menentu, secepat kilat, seperti hantu. Berdiri tegak dengan kekuatan magis tanpa bayangan. Malam itu, Jiang Kufeng berhasil memasuki alam kekuatan supernatural. 7 kipas lipat 7 warna bergabung bersama untuk memperoleh 7 kekuatan ajaib. Setelah Jiang Kufeng memahaminya, ketika dia melihat lagi kekuatan magis tanpa bayangan tegak lurus, semuanya terasa jauh lebih mudah. Dalam semalam, Jiang Kufeng menguasai 2 kekuatan magis. Seperti yang diduga, banteng ilahi 5 warna datang menemuinya lagi tadi malam. Banteng ilahi 5 warna memberitahu Jiang Kufeng bahwa jika Chu Chen tidak muncul sebelum matahari terbenam hari ini, dia akan melancarkan serangan binatang laut berskala lebih besar dari kemarin, dan target serangannya adalah garis pantai kampung halaman Chu Chen. Saran Ling Hei kemarin menyebabkan insiden Olong yang mengejutkan dunia. Setelah mengetahui situasi yang relevan, banteng ilahi 5 warna mencela bangau roh dan secara alami tahu dalam hatinya bahwa mustahil untuk mengancam Chu Chen dengan menyerang garis pantai negara kepulauan itu. Kali ini, kami akan menyerang China secara langsung. Ah, Chen pasti akan datang. Jiang Kufeng memahami Chu Chen. Oleh karena itu, dia harus memahami kekuatan sihir ketiga sebelum matahari terbenam sehingga dia dapat membantu Chu Chen dengan kekuatan tempur terkuatnya untuk menghadapi banteng ilahi 5 warna. Menarik perhatian global, pada hari ini, platform media sosial resmi Biro Operasi Khusus diperbarui lagi. Hidup terkadang membutuhkan pembakaran yang kuat. Seketika netizen heboh. Pesan yang terungkap dalam kalimat ini memudahkan kita membayangkan bahwa pahlawan Chu akan melaut. Pertempuran besar benar-benar akan dimulai. Tapi banteng ilahi 5 warna berada di alam tubuh emas. Dan pahlawan Chu terbakar hebat. Apakah ini pertanda buruk? Ini berarti bahwa Tuan Chu adalah orang yang bertekad dan berani, tidak takut dan tidak gentar. Waktu Beijing, pukul 10 pagi, Biro Operasi Khusus 2000 800 anggota berkumpul. Dunia terkejut. Meskipun energi spiritual global telah pulih untuk kedua kalinya, tidak diragukan lagi bahwa alam transformasi ilahi masih merupakan tulang punggung kekuatannya. Sebelumnya, jumlah anggota 2000 yang diumumkan oleh Biro Operasi Khusus kurang dari 200. Hari ini, tiba-tiba terkumpul 800 anggota. Tahukah Anda, ambang batas tahun 2000 adalah alam transformasi ilahi. Tak seorang pun mengambil pintu belakang. Ini adalah pasukan perang khusus Tiongkok. Saya berada di pantai dan melihat tim tahun 2000. Mereka sangat keren. Ini adalah pertarungan puisi dan buku. Ketika seluruh dunia tengah memusatkan perhatian pada pertempuran di lautan, suara denting-denting-denting dari puncak emas Gunung Wudang terdengar dengan cepat dan dahsyat.
Segera, Liu Siwan juga merasa cemas. Dia telah memperhatikan berita dari dunia luar. Kami juga berkumpul dan berangkat pukul 20. Chu Chen pasti sudah berada di laut. Liu Siwan tidak bersedia meninggalkan Gunung Wudang sekarang, karena lonceng perunggu kuno di depannya telah retak dan hampir pecah. Satu gerakan pada satu waktu, jika Liu Siwan menggunakan teknik pengendalian pedang untuk memecahkan lonceng perunggu dan membunuh Pukong dan anak buahnya dalam waktu 1 jam, dia masih punya waktu untuk bergegas ke laut dan mendukung Chu Chen. Ada prajurit yang menonton di kejauhan. Banyak orang juga menebak niat Liu Siwan. Beberapa orang di dalam lonceng perunggu itu gemetar. Pukong Tianzun, Xiao Tianyi berteriak, "Diam!" Jiwa Pukong juga gemetar. Apakah sungguh tidak ada harapan? Jiwa Pukong putus asa. Gemuruh, suara yang memekakkan telinga itu bergema di Gunung Wudang. Di kejauhan, tampak sesosok tubuh bergegas mendekat dengan pedang terbang di bawah kakinya. Para prajurit di kejauhan segera menyadarinya dan berseru, pedang abadi lainnya telah tiba. Wajah mudanya penuh semangat dan dia menenteng kendi berisi anggur di bahunya. "Kakak Siwan, aku datang." Suara itu terdengar nyaring. Adik laki-lakinya ada di sini. Mata Liu Siwan berbinar dan tatapannya segera tertuju pada kendi anggur di bahu adik laki-lakinya. Toples anggur spesial itu kelihatannya agak familiar. Liu Siwan tidak dapat menahan gemetar karena kegembiraan. Anggur kucing, sebelum adik lelaki itu tiba, kendi anggur telah dilemparkan ke Liu Siwan. Dia tahu betul bahwa kakak senior Siwan kecanduan alkohol. Liu Siwan mengambil toples anggur dan membukanya dengan cepat. Dalam sekejap, aroma anggur memenuhi langit, dan aroma anggur yang aneh meresap ke dalam Wudang Golden Summit. Para prajurit di kejauhan semuanya tercengang. Jenis anggur apakah ini? Rasanya memabukkan. Kecanduan alkohol dalam perut banyak orang pun terungkap. Liu Siwan tidak sabar lagi. Dia mendongak dan menyesapnya. Matanya berbinar. "Ini benar-benar anggur kucing. Adik, kamu hancurkan lonceng perunggu yang rusak ini dulu. Baru aku akan mencicipi anggur kucing." Murid junior itu juga mengikuti ruang siaran langsung Liu Siwan, dan tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera bergegas maju dengan pedangnya. Ding ding ding, setelah adik lelaki itu mengalami gelombang tabrakan, dia berhenti untuk beristirahat sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kendi anggur di depan tangan Liu Siwan. Kakak senior Siwan memberitahunya bahwa ini adalah anggur terindah di dunia, dan juga anggur terkuat di dunia. "Adik laki-laki, kamu juga harus mencobanya." Wajah Liu Siwan sedikit memerah, dan dia berkata dengan keras, merupakan berkah yang luar biasa bagi seseorang untuk dapat minum seteguk anggur Maoer dalam hidupnya. Belum lagi, saya telah mengalami 2 kehidupan, dan saya cukup beruntung untuk minum anggur Maoer 2 kali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saya tidak menyesal bahkan jika saya mati. Mendengar ini, adik laki-laki itu menatap Liu Siwan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak Siwan, saya telah menonton banyak drama TV umumnya. Bendera yang dipasang dalam situasi seperti itu sangat efektif." Mata Liu Siwan tiba-tiba melebar dan dia menggigil.
Bab 1138 Aku bukan orang yang masuk akal, Bah. Liu Siwan berkata tergesa-gesa. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu. Si adik tersenyum canggung, dan setelah Liu Siwan menuangkan seteguk anggur kucing untuknya, aroma harum tercium ke hidungnya. Adik laki-lakinya juga seorang pecinta anggur, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak sabar untuk menyesapnya. Tiba-tiba aroma anggur itu memasuki mulutnya, mengalir ke tenggorokannya, lalu meledak di organ dalamnya, dan perasaan gembira pun menyergapnya. Anggur yang bagus. Mata adik lelaki itu berbinar-binar. Nama anggur Maur sangat terkenal di era prajurit kuno. Sang adik akhirnya mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh kakak senior Siwan. Anggur yang begitu enak seharusnya hanya ada di surga. Meskipun anggur yang baik itu lezat, jangan minum terlalu banyak, kata Liu Siwan. Itu adalah pelajaran yang dia petik dari pengalamannya sendiri saat mabuk. Walaupun dia berkata bahwa dia tidak akan menyesal jika dia mabuk selama 2000 tahun lagi, itu semua hanya omong kosong belaka. Liu Siwan tidak ingin tulisan di batu nisannya berbunyi, Liu Siwan, hidup selama 100.000 tahun, mabuk selama 99.900 tahun. Setelah menyesap anggur kucing itu, murid junior itu tiba-tiba berkata dengan heran, Saudara Siwan, anggur kucing ternyata dapat meningkatkan keterampilanmu. Memang, Liu Siwan berkata, ada lebih banyak aspek magis dari cat wine. Anda akan mengetahuinya nanti. Setelah meneguk lagi, kedua bersaudara itu pun langsung menyerang lagi. Dan dengan bantuan alkohol, serangan mereka pun semakin dahsyat. Pedang terbang itu sangat tajam dan mengenai lonceng perunggu kuno. Suara yang tajam dan memekakkan telinga itu menjadi semakin keras dan retakan pada lonceng perunggu kuno itu pun menjadi semakin besar. Sudah berakhir, Xiao Tianyi mengangkat kepalanya ke dalam lonceng perunggu. Seberkas cahaya bersinar masuk, dan lonceng perunggu itu retak. Namun serangan dari luar masih seperti hujan lebat dan guntur tiba-tiba, dan terus meraung. Suara Liu Siwan juga terdengar pada saat yang sama. Pukong, apalagi yang ada di sana, bukankah kalian beberapa tokoh marginal yang berteriak-teriak ingin membunuhku? Keluarlah. Xiao Tianyi dan beberapa orang lainnya sudah berkeringat deras. Wajah mereka tampak panik. Atau, haruskah kita menyerah? Seseorang menyarankan. Jiwa Pukong bersinar dengan cahaya dingin. Tidak mungkin. Namun, mata Xiao Tianyi berkedip dan dia berbisik, mengingat status Liu Siwan. Jika kita menyerah, dia seharusnya tidak membunuh kita lagi. Beberapa dari mereka dengan cepat mencapai konsensus. Pada saat ini, lonceng perunggu kuno itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dengan suara keras. Cahaya pedang yang tajam melesat ke arah beberapa orang. Tidak, Saudara Liu, kami salah. Tubuh Xiao Tianyi bergetar hebat dan dia terjatuh berlutut di tanah. Pada titik ini, martabat dan wajah tidak lagi penting. Terutama setelah menjalani dua kehidupan, jiwanya yang telah tertidur selama 2000 tahun, terbangun di era baru ini. Dalam hatinya, dia lebih menghargai kehidupan daripada orang-orang biasa. Bagi kelompok masyarakat ini,
Titik awal kebangkitan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat modern, dan ini seharusnya menjadi era yang indah untuk mereka pimpin. Xiao Tianyi tidak ingin mati seperti ini. Orang-orang lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan. Adegan ini di luar dugaan Liu Siwan. Saya pikir ketika lonceng perunggu kuno itu pecah, Pukong dan yang lainnya akan melawan dengan putus asa dan melawan dengan segala cara. Liu Siwan mengambil inisiatif dan bersiap untuk pertempuran. Tanpa diduga, mereka begitu tak punya nyali dan tak berperasaan sehingga mereka hanya berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah beberapa saat, Liu Siwan mengangkat kepalanya dan menatap jiwa Pukong. "Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak berlutut?" Jiwa Pukong tiba-tiba terguncang, dan dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Adik laki-lakinya adalah seorang anak laki-laki yang lugas, dan berkata, "Bagaimana Yuan Shen bisa berlutut?" Setelah tenang, Pukong berkata dengan suara yang dalam, "Liu Siwan, meskipun kami yang salah pada awalnya, tidak perlu bagimu untuk membunuh kami semua. Sekte Dewa Liu He telah membayar harga yang mahal karena mencapai 18 kekuatan dewa." Jiwa Pukong jatuh ke tanah dan dia menunjukkan sikap yang sangat rendah hati. Pada saat ini, hati Pukong dipenuhi dengan keengganan, yang dianggapnya sebagai suatu hal yang memalukan. Dia akan mengingat kisah hari ini. Dia percaya bahwa orang saleh seperti Liu Siwan pasti akan melunakkan hatinya menghadapi sikap rendah hati mereka. Jika saya dapat menyelamatkan hidup saya hari ini, saya akan membunuh 100.000 di antaranya suatu hari nanti. Benar saja, adik kelasnya tertegun sejenak dan berkata, "Kakak Siwan, apa yang mereka katakan sepertinya masuk akal." "Itu masuk akal." Liu Siwan mengangguk. Xiao Tianyi dan yang lainnya langsung merasa lega dan berlutut dengan kepala tertunduk. Tetapi mata mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan ekspresi membunuh. Pembalasan dendam ini harus dibalaskan. Tetapi apa hubungannya ini dengan apakah saya memaafkan mereka atau tidak? Liu Siwan berkata, "Saya bukan orang yang berakal sehat." Mendengar hal itu, sang adik pun tertegun. Apa yang dikatakan kakak senior Siwan tampaknya masuk akal. Hati Xiao Tianyi dan yang lainnya langsung menegang. Jiwa Pukong juga bergetar. Apakah mereka salah paham tentang Liu Siwan? Liu Siwan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang langsung menyebar kemana-mana, menutupi Pukong dan yang lainnya. Merupakan tugas Kaisar Zhenwu untuk mendengarkan alasan Anda, dan saya hanya bertanggung jawab untuk mengirim Anda menemui Kaisar Zhenwu. Liu Siwan sangat tegas dan menggunakan keterampilan pedangnya sebagai gerakan pertamanya. Dia merasakan ada suatu kekuatan yang sedang mendekati Gunung Wudang dengan cepat. Aura seorang Master Tao. Hal ini membuat Liu Siwan lebih tegas dalam serangannya. Saat Liu Siwan menyerang, adik laki-lakinya juga menyerang dengan tegas. Kekuatannya sedikit lebih rendah daripada Liu Siwan, tetapi ia juga telah memasuki ranah kekuatan supernatural. Ilmu pedang yang dikuasai adik kelas itu sebagian besar bersifat ganas dan tajam. Pedangnya setajam pisau dan dalam sekejap mata ia dapat memotong jiwa seseorang. Para prajurit di kejauhan melihat sekilas pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut.
peri pedang kecil yang tampaknya lembut itu ternyata memberi orang perasaan yang sangat mendominasi. Pedang di tangannya lebih mirip pedang pembunuh naga, jenis lain dari keindahan pendekar pedang yang kejam. Pedang di tangan adik lelaki itu adalah pedang besi hitam yang berat dan tajam. Kedua bersaudara itu bergabung dan membunuh beberapa orang hanya dalam sekejap, hanya menyisakan jiwa Xiao Tianyi dan Pukong. Pedang panjang itu tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dan dalam dari kejauhan. Siapa yang berani bertindak liar di tanah suci Sekte Daoku? Begitu kata-kata itu terucap, jiwa Pukong langsung bersinar. Seorang Taois yang kuat, itu pasti Tetua Mai. Penatua Mai ada di sini. Pukong sangat gembira dan meninggalkan dunia dengan penuh harapan. Tepat ketika jiwanya memancarkan cahaya harapan, ia langsung dihancurkan oleh pedang Liu Siwan. Di sisi lain, jiwa Xiao Tianyi juga dihancurkan oleh pedang berat milik adik laki-lakinya. Sosok di kejauhan mendarat di puncak emas Wudang, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat berlatih, beberapa situasi tak terduga terjadi, yang membuatnya menundanya untuk beberapa waktu. Tanpa diduga, dia kehilangan kesempatan itu. Hanya selangkah lagi, Pukong telah mati di bawah pedang Liu Siwan. Mai Sengren tampak muram dan menatap Liu Siwan dengan niat membunuh. Beraninya kau mengabaikan kata-kataku. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan orang, Anda seharusnya datang lebih awal atau mengambil tindakan secara langsung. Liu Siwan mendengus, hanya dengan berteriak dari kejauhan. Orang-orang yang tidak tahu akan mengira Anda adalah Kaisar Qin yang kembali. Sambil berbicara, Liu Siwan diam-diam memberi isyarat kepada adik laki-lakinya. Meskipun dia menunjukkan penghinaan di mulutnya, Liu Siwan dapat merasakan bahwa pria di depannya adalah musuh yang kuat. Hanya jika dia menggabungkan kekuatan dengan rekan seperguruannya yang lebih muda, barulah dia mempunyai kesempatan menang. Si adik mengangguk dan berkata, "Sepertinya kamu terlalu banyak menonton drama TV dan berpikir bahwa jika kamu memohon belas kasihan, kamu tidak akan mati." Bersambung.